Sungguh besar oh Tuhan, kasih-Mu padaku. Kau benarkan aku, Kau layakkan aku, Kau sucikan aku dari dosa-dosaku. Darah-Mu tercurah untuk menebus aku dari dosaku. Dengan apakah Tuhan kan ku balas kasih-Mu? Ku hanya memiliki puji, sembah dan syukur. Bertahtalah Tuhan di atas segala pujian, sebab Kaulah Rajaku, Engkaulah Tuhanku yang penuh kasih. Shalom Alaikum, selamat malam sahabat radio komunitas Surya Kebenaran dimanapun sahabat berada di 107.8 maupun sahabat yang mendengarkan melalui live streaming di www.suryakebenaran.com. Salam jumpa kembali sahabatku di hari ini, di hari Selasa, dalam program refleksi sampai dengan pukul 21 atau pukul 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Kami menemani ruang dengar sahabat. Ya sahabatku, di malam hari ini dengan pembicara kita yang luar biasa pastinya, dan juga pembahasan materi yang akan membawa berkat bagi jiwa, dan pastinya akan ada pesan Tuhan yang kita dengarkan juga di malam hari ini sahabat yang diberkati. Oleh karena itu kami mengundang atensi sahabat di dalam pertanyaan. Jangan lupa di 0816654532. Sekali lagi 0816654532. Kami menunggu atensi sahabat. Dan sahabat yang diberkati oleh Tuhan, jangan lupa untuk bisa follow juga akun sosial media kami, yaitu Instagram Radio Surya Kebenaran di @suryakebenaranradio, dan Facebook kami yaitu Surya Kebenaran. Dan sahabatku dimanapun berada, dalam setiap program live yang kami hadirkan ke ruang dengar sahabat, kami juga mengundang atensi sahabat di 0816654532. Baiklah sahabatku, di malam hari ini dalam suasana yang berbahagia sudah hadir bersama dengan kita semua. Untuk sahabat yang ada di rumah, bersama dengan saya yaitu Rio di studio, Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Shalom alaikum, selamat malam Dad. Alaikum shalom Rio, alaikum shalom sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada. Apa kabar? Kabarnya haleluya, dahsyat, luar biasa. Wow. Iya. Dan pastinya sahabat dalam keadaan yang sama, diberkati oleh Bapak Yahweh, baik sahabat dari setiap kota, kabupaten, provinsi lainnya di seluruh kepulauan di Indonesia, bahkan sahabatku dari negara lainnya yang mengikuti dan mendengarkan di live streaming melalui website kami di www.suryakebenaran.com. Dan juga sahabatku, siaran di malam hari ini bisa sahabat menonton kembali atau menyimak kembali di channel YouTube Yakub Sulistyo. Ya baik Dedi, di malam hari ini kita akan berbicara tentang hal yang misteri ini, Dad. Iya, memang. Ya, tentang apa nih, Dad? Iman Mystery Box. Iman Mystery Box ini seperti acara tebak-tebakan. Iya, penuh dengan misteri. Ya. Nanti isinya apa ya? Ya sahabatku. Oleh karena itu pastinya penasaran. Oleh karena itu jangan kemana-mana sahabatku, tetaplah bersama dengan kami sampai program ini selesai. Dan tanpa berlama-lama, baik jadi kita langsung saja masuk dalam pembahasan di malam hari ini. Silakan, Dad. Ya, terima kasih Rio. Sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, saya menggunakan judul pembahasan yaitu Iman Mystery Box. Kenapa sih saya menggunakan judul Iman Mystery Box? Karena saat ini sedang marak
khususnya di YouTube ini orang-orang kaya membeli mystery box. Nah, saya akan samakan persepsinya terlebih dahulu tentang arti secara etimologi tentang misteri. Secara etimologi, misteri adalah sesuatu yang belum diketahui dengan pasti dan menarik keingintahuan orang-orang. Nah, mystery box adalah kotak yang tidak diketahui isinya, namun menarik keingintahuan orang. Nah, saat ini di YouTube khususnya sedang marak orang-orang kaya mengeluarkan uang untuk membeli sesuatu tetapi tidak tahu apa yang dibeli. Jadi tergantung nilai mystery box yang sudah ditentukan oleh toko yang menjual. Misalkan ada mystery box 50.000, mystery box 100.000, mystery box 250.000, mystery box 500.000, 750.000, 1 juta sampai beberapa juta. Nah, ini semuanya misteri. Artinya kalau saya membeli mystery box yang 10 juta katakanlah, saya tinggal setor uang saja 10 juta, nanti dari toko tersebut akan mengirimkan barang-barang sejumlah 10 juta kepada saya. Entah itu isinya apa, saya tidak tahu. Justru saya senang untuk mendapatkan mystery box itu, sehingga nanti ketika dibuka penuh dengan tanda tanya dan mungkin ada sesuatu yang lucu-lucuan dan sebagainya. Jadi ini yang dimaksud dengan mystery box. Nah, siapa yang suka membeli mystery box? Yang suka membeli mystery box adalah orang kaya yang suka iseng-isengan, membuang uang untuk fun atau lucu-lucuan. Kemudian dia tidak peduli isinya itu apa. Kemudian barang yang tidak bermanfaat tentu saja bagi pembeli karena tidak tahu apa yang akan dibuka nanti sesuai dengan kebutuhan atau tidak, begitu. Tapi yang jadi masalahnya karena yang membeli ini orang kaya, jadi sengaja buang-buang duit untuk mendapatkan sesuatu yang penuh dengan misteri. Ya mungkin ketika membuka satu persatu ada rasa senang di dalam hatinya karena terjadi kepuasan di dalam jiwanya ketika membuka. Padahal barang yang dibuka itu belum tentu sesuai dengan kebutuhan, dan tentu saja kalau tidak sesuai dengan kebutuhan ya tidak terpakai. Tetapi karena orang yang membeli ini orang kaya, ya tidak peduli, tidak terpakai juga tidak masalah karena duitnya masih banyak. Nah, inilah yang dimaksud dengan mystery box. Nah, iman mystery box itu saya anggap adalah iman yang tidak jelas, seperti ketika seseorang membeli mystery box yang katakanlah 50.000, nanti isinya itu ya sejumlah 50.000 tentu saja, atau 10 juta, nanti isinya sebesar 10 juta, baik barang-barang elektronik maupun barang-barang pecah belah atau apa saja, pokoknya sejumlah itu. Nah, tentu saja kan yang membeli belum tentu sesuai dengan kebutuhan barang yang diterimanya. Nah, kalau ini saya kaitkan dengan iman kekristenan, itu seperti di dalam kitab Yohanan atau Yohanes pasal 4 ayat yang ke-22 dari Indonesian Literal Translation. Di sana berbunyi, "Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang telah kami kenal, karena keselamatan itu berasal dari orang-orang Yahudi." Jadi ayat ini mengungkapkan ibaratnya seperti mystery box. Jadi iman tetapi tidak tahu imannya itu yang model seperti apa. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-23 dari Indonesian Literal Translation, di sana dikatakan, "Sebab ketika sedang jalan berkeliling dan mengamati barang-barang sesembahanmu, aku juga mendapati sebuah mezbah yang di atasnya tertulis, kepada sesembahan yang tidak dikenal. Oleh karena itu, yang kamu sembah yang tidak dikenal, dia inilah yang aku beritakan kepadamu." Jadi di sini para rasul juga menemukan adanya orang yang melakukan penyembahan terhadap sesuatu. Tentu saja yang dimaksud adalah Tuhan, tetapi tidak tahu Tuhan yang bagaimana.
Jadi sama seperti di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-22 tadi. Di sana jelas dikatakan kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Jadi ketika kita menyembah kepada Tuhan tetapi kita tidak kenal Tuhan yang bagaimana, ini sama saja dengan mystery box. Tetapi ini iman mystery box, iman yang tidak dikenal kepada siapa sebetulnya Tuhan yang kita sembah itu. Nah, alasannya adalah Tuhan itu penuh misteri, padahal Tuhan itu jelas. Dan Tuhan kita itu bisa kita lihat. Memang firman Tuhan katakan bahwa Elohim itu roh adanya. Tetapi kitab suci lebih jauh katakan kalau engkau ingin melihat Bapa, engkau melihat aku, kata Yesua. Tapi bukan berarti Bapa itu bentuknya seperti Yesua, karena Bapa itu roh. Maksudnya adalah dalam peran tiga berganda, Yesua sebagai dalam peran wujud seperti manusia, seperti itulah Bapa Yahweh. Artinya kesempurnaannya itu luar biasa. Dan itulah Tuhan yang kita sembah, yang tidak diketahui karena dalam wujud roh, tetapi jelas dan nyata, bukan mystery box. Nah, banyak orang Kristen yang menggunakan nama Allah bagaikan membeli keselamatan yang tidak jelas dan tidak berguna. Tentu saja Allah berguna bagi kepercayaan lain, tetapi tidak berguna bagi keselamatan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Karena Yeshua HaMashiach itu bukan Allah. Yeshua HaMashiach itu Yahweh Elohim sendiri yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia. Di dalam kitab Injil Yohanes atau Yohanes 1 ayat yang ke-14 dari Brit Kadasa, di sana berbunyi wahadafar lafaz basar wa yishkon betokenu wa et kevodo rainu kikfot ben yakit laawi male keset wa emet, yang artinya dan firman itu sudah menjadi daging dan berdiam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai yang tunggal dari Bapa penuh anugerah dan kebenaran. Jadi ketika kita menyembah Bapa Yahweh, kita kenal betul Yahweh itu memang roh, tetapi sifatnya seperti apa dan sebagainya ya tinggal kita melihat Yeshua HaMashiach. Artinya iman kita itu bukan iman mystery box, bukan iman yang tidak jelas, tetapi iman kita adalah iman yang jelas, yang bisa diketahui. Nah, banyak orang Kristen tidak tahu apa yang diucapkannya dan tidak tahu apa maknanya. Contohnya apa? Ketika mereka teriak-teriak haleluya tetapi menolak Yahweh, ini sama saja dengan membuka aibnya sendiri, membuktikan kalau imannya adalah iman mystery box. Mengatakan bahwa Yahweh tidak bisa dibunyikan, tetapi kok bisa diterjemahkan. Lalu mengatakan perjanjian baru tidak ada nama Yahweh, sementara penyembahnya yaitu tokoh-tokoh kitab justru ada di dalam perjanjian baru, padahal orangnya sudah mati. Sementara Yahweh yang memerintah kekal tidak ada di perjanjian baru, padahal di dalam Keluaran 15 ayat yang ke-18 dari kitab Tenak berbunyi Yahweh yimlok leolam waed. Kalau di dalam diterjemahkan oleh Indonesian Literal Translation dikatakan Yahweh memerintah kekal selama-lamanya. Nah, coba kita renungkan sejenak, Rio. Bagaimana Yahweh itu kekal? Ya, kok di perjanjian baru tidak ada? Sementara Abraham, Yitzhak, Yakub, Mose, Daud, dan banyak tokoh-tokoh Alkitab yang lain kok ada di dalam perjanjian baru? Padahal orang-orang itu semua yang menyembah kepada Bapa Yahweh, mereka tidak kekal, mereka sudah pada mati. Tetapi kok bisa ditulis di perjanjian baru? Sementara Yahweh yang memerintahnya kekal kok bisa hilang? Siapa yang menghilangkannya? Dan ini justru dianggap nama Yahweh tidak ada, itu yang benar. Nah, ini yang disebut dengan iman mystery box. Kenapa banyak orang Kristen yang tidak tahu imannya sendiri sehingga mudah digoyahkan imannya? Ya, ada beberapa sebab. Makanya ketika saya mensosialisasikan tentang nama Yahweh, banyak orang Kristen yang protes, yang mengatakan saya sesat. Padahal apa yang saya sampaikan itu semua ada di dalam kitab suci. Nah, ini kan sesuatu yang aneh. Karena itu saya memberikan satu pertanyaan.
Kenapa banyak orang Kristen yang tidak tahu imannya sendiri sehingga mudah digoyahkan imannya? Yang pertama, karena pemimpin rohani tidak mengajar. Jadi khotbahnya hanya seperti motivator saja. Kalau semangatnya sih oke, tetapi isinya nol besar. Khususnya ini penggenapan di dalam kitab Roma pasal 10 ayat 2-3 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, sebab aku memberi kesaksian terhadap mereka bahwa mereka memiliki kecemburuan Elohim tapi bukan atas dasar pengenalan. Sebab dengan tidak memahami kebenaran Elohim dan dengan berusaha untuk menegakkan kebenarannya sendiri, mereka tidak tunduk pada kebenaran Elohim. Jadi semangat oke, tetapi tunduknya terhadap kebenaran Elohim ini yang tidak ada. Kenapa? Karena lebih tunduk kepada inskripsi, kepada Kristen Arab, kepada sesuatu yang dari luar dimasuk-masukkan di dalam firman. Sementara yang ada di dalam firman, yang nama Yahweh tertulis 1000-an kali, 6.800 kali lebih, ini sudah lebih dari cukup. Kok justru dihindari, dihilangkan dengan alasan-alasan 1001 macam alasan, padahal sebetulnya itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi isi hati daripada Bapak Yahweh itu sendiri. Nah, inilah yang saya katakan iman mystery box. Yang kedua, pemimpin rohani sekarang ini banyak menjadi pemimpin rohani kagetan, kalau saya boleh katakan, atau pemimpin rohani jadi-jadian. Nah, ini yang banyak. Kenapa? Asal pintar ngomong jadi pendeta. Seperti Iyob sebagai orang tua tidak mendidik anak-anaknya, sehingga jadi penyebab setan mencobainya. Di dalam kitab Iyob pasal 38 ayat 1-4 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, lalu Yahweh menjawab Iyob dari badai dan berkata, siapakah ini yang menggelapkan nasihat dengan perkataan-perkataan tanpa pengetahuan? Sekarang ikatlah pinggangmu seperti seorang pria, karena aku akan bertanya kepadamu dan engkau akan mengajari aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Nyatakanlah jika engkau mengetahui tentang pengertian. Jadi banyak orang yang mengajar, tetapi bukan mengajar pengertian sesuai firman, tetapi hanya apa yang diketahuinya. Mengencourage orang. Saya kira kalau untuk mengencourage orang, motivator dunia lebih pintar-pintar yuk. Kemudian di dalam kitab Amsal 1 ayat yang ke-29 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, sebaliknya mereka membenci pengetahuan dan tidak memilih takut akan Yahweh. Kenapa? Karena ketika saya memberitakan nama Yahweh, digoblok-goblokin, ditolol-tololin. Nah, sebetulnya yang goblok, yang tolol itu siapa? Jelas-jelas nama Allah itu tidak ada di dalam kitab suci. Kok harus ada, harus disebut oleh orang Kristen, sementara yang ditulis 6.800 kali lebih kok dihilangkan, padahal yang punya nama menghendaki namanya disebut. Tetapi justru yang iman mystery box ini yang justru membebal-bebalkan saya. Nah, ini kan sesuatu yang luar biasa. Itulah yang disebut dengan iman mystery box. Yang ketiga, kenapa banyak orang Kristen yang tidak tahu imannya sendiri dan mudah digoyahkan imannya? Karena gereja sudah berubah fungsi, tidak lagi berfokus kepada keselamatan jiwa-jiwa, tapi lebih berfokus sebagai organisasi saja. Akibatnya cuma membentengi umat agar tidak pergi atau pindah ke tempat lain, atau kalau saya boleh katakan jadi rebutan jemaat, ya. Nah, di dalam Roma 15 ayat yang ke-20 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, dan dengan berjuang penuh semangat untuk menginjil, bukan di tempat Hamasia sudah disebut, supaya aku jangan membangun di atas fondasi orang lain. Jadi yang dijadikan basicnya adalah memperbanyak jemaat yang ada di gerejanya. Jadi bukan mengajar, tetapi pokoknya menginjil ke tempat-tempat yang diberitakan Injil di sana. Tetapi karena sama-sama iman mystery box, akibatnya ya jadi penuh masalah. Makanya sebelum ada muncul nama Yahweh sekitar tahun 2000-an ini begitu marak, kalau saya boleh katakan ini seperti pemulihan pada akhir zaman, Rio. Nah, itu justru
jadi masalah begitu. Karena ya seperti yang tadi saya katakan, jemaat tidak tahu apa-apa, sementara yang tahu berdiam diri saja. Kemudian hal yang keempat, gereja hanya menjanjikan kehidupan yang berfokus pada berkat-berkat jasmani semata, sehingga imannya mudah rapuh. Menyembunyikan kebenaran nama Yahweh karena takut jemaat ada yang tidak setuju, takut berdampak pada keuangannya. Nah, oleh karena itu di dalam kitab Amsal 15 ayat yang ke-7 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, bibir orang bijak memperluas pengetahuan, tetapi hati orang bebal tidaklah jujur. Karena itulah maka saya selalu mengajar tidak jemu-jemunya. Ada orang mengatakan, Pak Yakub dari dulu kok ngomongnya soal Yahweh saja, soal nama saja. Saya bilang biarin aja, saya ngomong soal nama aja nggak ngerti-ngerti dari dulu. Ya saya ngomong terus sampai kalian ngerti. Dan saya katakan sampai saya mati kalau Tuhan Yesus belum datang kembali. Dan masih juga orang menyebut-nyebut nama sesembahan lain, dan itu tentu tidak sesuai dengan isi hati Tuhan. Saya akan terus berbicara tentang masalah nama. Mau dibully dan sebagainya tidak ada urusan bagi saya, ya. Kemudian yang kelima, gereja sudah berfungsi tidak lagi sebagai tempat untuk mengajar kebenaran, karena tidak menyelidiki ajaran atau tidak pernah mengupdate pengetahuan. Sementara firman mengatakan bahwa di dalam Daniel 12 ayat yang keempat dari Indonesian Literal Translation dikatakan, tetapi engkau, hai Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan berlari kian kemari dan pengetahuan akan bertambah. Artinya bahwa gereja pun harus mampu memberikan tantangan dunia. Artinya ketika dunia bertanya kita bisa menjawab. Jangan ketika ditanya nggak bisa jawab, kemudian pokoknya seperti ini. Nggak bisa. Kita harus mampu memberikan pertanggungan jawab iman kita kepada orang yang bertanya dengan lemah lembut, dengan rendah hati. Tetapi ketika saya menyampaikannya malah diberondong dengan perkataan-perkataan yang tidak sesuai. Tetapi karena saya sadar bahwa orang ini adalah imannya iman mystery box, ya sudah, saya diamin aja gitu. Nah, apa akibatnya bagi gereja yang tidak mengupdate pengetahuannya? Karena gereja kalau tidak mengupdate pengetahuannya ini mengalami kerugian besar, Rio. Nah, apa akibatnya bagi gereja yang tidak mengupdate pengetahuannya? Nanti saya sampaikan di sesi yang kedua saja. Jadi untuk sesi yang pertama, untuk sementara ini dulu, Rio. Ya sahabatku, apa akibatnya bagi gereja yang tidak mengupdate pengetahuannya? Nah, dalam hal iman ini, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, dalam pembahasan kita di malam hari ini bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo, STHMA. Oleh karena itu sahabatku, dimanapun berada, kalau tadi di sesi yang pertama sudah dijelaskan begitu luar biasa, ada 5 poin ya, sahabat bisa dengarkan di malam hari ini. Nanti kita akan kembali sahabatku. Oleh karena itu, bagi yang mau beratensi dalam pertanyaan, silakan di 0816654532. Kami menunggu atensi pertanyaan sahabat seputar pembahasan kita di malam hari ini, Iman Mystery Box. Atau sahabat mempunyai pertanyaan lainnya yang mau konseling di malam hari ini, silakan bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo, STHMA. Dan sahabatku, kami ingatkan kembali, siaran di malam hari ini dapat sahabat simak kembali atau menonton di channel YouTube Yakub Sulistyo. Jangan kemana-mana, selepas lagu pujian berikut ini tetap bersama kami di dalam program Refleksi.
His name. He is King of all kings. Let us praise Elohim Israel. Serve His praise throughout all the earth. His creator of the world. Yahweh Sebaot is His name. Yahweh Sebaot is His name. He is coming to the earth to give His word to us. Set the people of the world. He is Yeshua HaMashiach. Holy Spirit in my heart, I feel His love in my life. He has anointed me. In Him I will rejoice. So His praise throughout all the earth. His creator of the world. Yahweh Sebaot is His name. 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 He is Yeshua HaMashiach. He is coming to the earth to give His word to us. Set the people of the world. He is Yeshua HaMashiach. Serve His praise throughout all the earth. His creator of the world. Yahweh Sebaot is His name. 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 He is Yeshua HaMashiach. Bapa, inilah aku. Lihatlah kerinduan hatiku. Ku mau terus berbakti padamu, berguna bagimu Tuhan. Ku persembahkan seluruh hidupku hanya padamu, ya Bapa Yahweh. Jadikan aku sebagai alatmu, melayanimu selamanya. Bapa, pakailah hidupku untuk melakukan kehendak-Mu. Hidup benar di hadapan-Mu, menjadi pelaku firman-Mu. Tahbiskan aku menjadi hamba-Mu, bekerja di ladang-Mu Tuhan. Seumur hidup
mengabdi padamu segenap hati, roh, jiwa, ragaku. Jadikan aku cahaya hatimu yang menerangi gelapnya dunia. Ku bawa terangmu di dalam hidupku, kemuliaan-Mu Tuhan selamanya. Bapa, pakailah hidupku untuk melakukan kehendak-Mu. Hidup benar di hadapan-Mu, menjadi pelaku firman-Mu. Bapa, pakailah hidupku untuk melakukan kehendak-Mu. Hidup benar di hadapan-Mu, menjadi pelaku firman-Mu. Firman-Mu menjadi pelaku firman-Mu. Baiklah sahabat yang diberkati oleh Tuhan di 107.8 maupun di www.suryakebenaran.com. Masih bersama dengan kami sampai dengan pukul 9 malam dalam program Refleksi di malam hari ini. Obrolan yang luar biasa sahabatku mengangkat judul yaitu Iman Misteri Box bersama dengan Bapak Gembala Yakub Sulistyo. Ya baiklah Dedi, kita langsung saja masuk pada sesi yang kedua, kami persilakan. Ya baik, terima kasih Rio. Untuk sesi yang kedua ini, sahabat Surya Kebenaran, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, apa akibatnya bagi gereja yang tidak mengupdate pengetahuannya? Sebetulnya dampaknya banyak sekali, tetapi saya sampaikan 4 saja. Yang pertama, menolak perkembangan pengetahuan firman. Ya kenapa? Karena memang tidak mengupdate pengetahuan, ya tentu saja tidak mau mengetahui pengetahuan yang lebih baik lagi, artinya mempelajari sehingga rahasia-rahasia firman yang tadinya belum diketahui itu dapat diketahui. Jadi akibat yang pertama adalah menolak perkembangan pengetahuan firman. Nah, bagaimana buktinya? Ketika ada sesuatu yang baru, buru-buru ngecap sesat jika ada ajaran yang dianggapnya baru. Padahal sebetulnya kalau kita bicara tentang masalah nama, itu bukan ajaran baru, tetapi penyingkapan rahasia firman yang disingkapkan di akhir zaman, gitu. Nah, contohnya tentang nama Yahweh yang ditolak gereja, itu bukan ajaran baru karena sudah tertulis di kitab, bahkan tertulisnya 6.800 kali lebih, ya. Bukan tidak ada dalam firman yang diada-adakan, seperti nama Allah yang terbukti tidak ada meskipun satu kata atau satu ayat sekalipun, tetapi kok diada-adakan. Nah, ini justru yang lucu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua,
Gereja yang tidak mengupdate pengetahuannya tidak berani menyampaikan kebenaran sebuah pemahaman baru yang sebenarnya bukan baru, seperti yang tadi saya sampaikan. Tidak menyelidiki sehingga tidak berani berargumentasi, karena tidak mau mempelajari firman yang diajarkan hanyalah ajaran yang sudah biasa agar tidak menimbulkan masalah atau perpecahan. Bahkan nama Yahweh yang dianggap sebagai pengetahuan baru hanya dijadikan pemahaman pribadi atau konsumsi pribadi pendetanya saja. Jadi tidak berani mengambil resiko berargumentasi. Ya kalau menurut saya sih ini wajar lah, karena kan mungkin sesuatu yang dianggapnya baru perlu dipelajari. Nah cuman yang jadi masalahnya adalah ketika kita tidak mau mempelajarinya. Dulu waktu saya pertama kali diberitahu tentang nama Yahweh kan saya menolak. Tetapi kemudian saya berdoa, saya katakan, Tuhan kalau memang ini benar sesuai dengan isi hati Tuhan, coba tolong Tuhan singkapkan rahasia kebenaran firman-Mu kepada saya, sehingga nanti saya bisa berargumentasi. Kemudian Tuhan singkapkan benar-benar, sehingga saya bisa tahu banyak tentang hanya masalah soal nama saja. Nah disitulah awalnya saya tidak berani untuk berargumentasi, karena pengetahuan saya masih belum seberapa, walaupun saya waktu itu sudah master kalau tidak salah. Tetapi kan karena saya sudah ada penolakan. Tetapi setelahnya saya mempelajari dengan sungguh-sungguh, ya Tuhan menyingkapkan rahasia-rahasia kebenarnya, sehingga saya tidak lagi takut untuk berargumentasi. Itu hal yang kedua. Jadi memang harus mau belajar, sehingga kebenaran bukan hanya menjadi konsumsi pribadi pendetanya. Yang ketiga, gereja yang tidak mau mengupdate pengetahuannya mengkambing hitamkan nama Yahweh sebagai sumber perpecahan, karena nama Yahweh muncul ini dianggap sesuatu yang baru. Padahal sebelum nama Yahweh muncul dengan santer tahun 2000 sebagai pemulihan di akhir zaman, sudah ada sekitar 300 merek gereja. Apakah 300 merek gereja yang ada itu bukan dari hasil perpecahan? Tolong dijawab deh. Apakah hanya karena pengen mendirikan saja? Saya kira tidak, mendirikannya itu karena adanya perpecahan. Nah, padahal perpecahan juga bisa dipakai Tuhan untuk menguji sebuah kebenaran. Yeshua HaMasiah sendiri saat di bumi menimbulkan perpecahan juga loh. Apakah berarti ajaran Yeshua sesat? Nah ini juga tolong bisa dijawab. Bagaimana dengan ayat ini? 1 Korintus 3 ayat 1-3 dari Indonesian Literal Translation. Di sana dikatakan, dan aku saudara-saudara tidaklah sanggup untuk berbicara kepadamu seperti kepada yang rohani, sebaliknya seperti kepada yang jasmani, seperti kepada kanak-kanak di dalam Hamasiah. Aku telah memberi kamu minum susu dan bukan makanan, karena kamu belum mampu. Namun sekarang pun kamu belum mampu juga, karena kamu masih menjadi yang jasmaniah. Sebab bila mana ada iri hati dan perselisihan dan perpecahan di antara kamu, bukankah kamu adalah jasmaniah dan bukan secara manusiawi? Jadi di sini dikatakan sekarang pun kamu belum mampu juga, karena kamu masih menjadi yang jasmania. Kenapa? Karena tidak mau belajar. Ya, seharusnya kan jika ada perbedaan tentang masalah ajaran, misalkan selidiki dong, bukan dimusuhi. Katanya Yakub Sulistyo itu sesat. Nah, kalau memang saya sesat, tolong dong saya diluruskan di mana sesatnya. Bukan malah dibully atau dimaki-maki, digoblok-goblokin, dibego-begoin. Ya, itu kan artinya lason hara, ucapan jahat yang keluar dari mulutnya. Nah, bagaimana bisa menjadi orang Kristen yang baik? Katanya orang Kristen itu meluruskan yang sesat. Nah, kalau saya menyebut Yahweh ini sesat, lalu dasarnya apa? Tolong dong saya dikasih tahu. Tetapi dasarnya ya firman, jangan menurut inskripsi, menurut si A, menurut si B. Itu semua orang juga bisa. Ya, jadi perlu diselidiki. Apakah nama Yahweh itu ada di dalam firman? Justru nama Allah lah yang tidak ada tetapi diada-adakan. Tapi mengada-ada dengan berani mengatakan penyebutan nama Yahweh itu justru sesat.
Nah, di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-19 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, sebab harus ada pula penyesatan di antara kamu supaya orang-orang yang teruji dapat menjadi nyata di antara kamu. Karena itu silakan diuji. Apakah nama Yahweh yang tertulis ribuan kali itu sesat? Atau yang memaksakan kehendak arus Allah yang sesat? Tapi teriak sesat sehingga orang menyebut nama Yahweh yang sesat. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Jadi kalau saya jangan membiasakan yang sudah terbiasa. Harus kebenaran itu yang dijadikan kebiasaan. Artinya tumpuan kita adalah firman, bukan sesuatu yang di luar firman. Itu hal yang ketiga. Yang keempat, akibat bagi gereja yang tidak mengupdate pengetahuannya, tidak menolak Yahweh, tetapi tidak berani melangkah, berada pada posisi wait and see. Jika sudah dirasa aman, baru berani mengambil langkah untuk menyebut nama Yahweh. Artinya apa? Lebih mengutamakan ada di zona nyaman. Nah, pemimpin rohaninya perlu belajar firman agar siap berargumentasi. Maka penting untuk ikut batalion infanteri seperti yang diprogramkan pelatihan di GPF Surya Kebenaran Ambarawa, supaya bisa mengerti lebih dalam tentang masalah nama khususnya. Ya, jadi memang kita belajar. Dulu saya waktu pertama kali tidak berani berargumentasi karena pengetahuan saya masih belum seberapa. Tetapi kan saya mau belajar, sehingga ketika sudah saya belajar, saya ya berargumentasi bahkan dengan master, dengan doktor, dengan profesor teologi ya. Tetapi kalau yang baru S1 kemudian menghina-hina, menggoblok-goblok, saya nggak maulah berkomunikasi dengan orang yang nggak berpendidikan model begini. Ya, ucapannya lason hara. Kalau dikatakan Pak Yakub kalah, nggak apa-apa, kalah. Memangnya kenapa kalau kalah? Ya, yang penting kan apa yang saya ajarkan itu ada di dalam kitab suci, itu sudah lebih dari cukup bagi saya. Jadi itulah yang harus kita perhatikan. Nah, sekarang hal yang selanjutnya, apa sih kesimpulan iman mystery box itu sebenarnya itu bagaimana? Nah, untuk kesimpulan iman mystery box itu sebenarnya bagaimana, nanti saya akan sampaikan di sesi yang ketiga, Rio. Baik. Jadi untuk sesi yang kedua ini aja dulu. Ya, baiklah sahabat yang diberkati oleh Tuhan dimanapun berada di 107.8 maupun di www.suryakebenaran.com. Di malam hari ini kita akan masuk pada sesi yang ketiga sahabatku selepas pujian berikut ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana. Bagi sahabat yang mau beratensi silakan di 081-66-545-32. Kami menunggu atensi sahabat. Bapak Yahweh memberkati.
Ya, sahabatku, lagu pujian yang baru saja lalu dari Ruang Dengar Sahabat di malam hari ini, dan sekarang sudah mengantar kita untuk masuk pada sesi tanya jawab di malam hari ini. Langsung saja sahabatku, atensi pertanyaan sahabat di 0816654532 dalam pembahasan di malam hari ini tentang Iman Mystery Box bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Ya, baik Dedi, Ya. kita langsung masuk saja pada atensi pertanyaan di malam hari ini. Kita lihat dulu ini dari yang jauh. Ini ternyata dua penanya kita dari luar kota Ambarawa, dari Indonesia dan dari luar negeri. Oleh karena kita mulai dari yang luar negeri dulu. Sudah antri nih sahabat dan juga Dedi yang ada di studio. 081 sahabatku 66545532. Ini atensi dari Dr. Ayu di Toronto, Kanada. Dr. Ayu, selamat pagi di Toronto. Shalom, program refleksi Radio Surya Kebenaran. Mau dong mystery box-nya, pasti ada kejutan buat saya. Ya, shalom Pastor Yakub, apa kabar? Shalom, kabarnya haleluya Dr. Ayu. Yes, haleluya, dahsyat ya Dedi. Amin. Dan juga buat sahabat Radio Surya Kebenaran, mungkin saya tidak bisa mendengarkan sampai selesai, tapi saya menunggu jawaban Pastor di YouTube. Nah, pertanyaan saya hari ini yang pertama, Pastor Yakub, pastinya jika kita mendengar tentang mystery box, pasti akan ada pandangan positif dan negatif, tergantung bagaimana kondisi kita pada saat menerima mystery box. Nah, jika iman kita diibaratkan mystery box ini, apakah bisa juga kita memiliki sudut pandang yang sama? Karena bagi saya pribadi ini seperti kita diminta menebak apa isi box tersebut. Ya, terima kasih Dr. Ayu. Ya, memang kalau namanya mystery box seperti yang tadi saya sampaikan, bisa saja isinya memang sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Tetapi ada juga yang tidak sesuai, karena kan kita tidak tahu isinya apa. Pokoknya kita bayar sejumlah yang sudah ditentukan. Nah, dengan iman pun begitu. Kalau iman kita iman mystery box, itu ada yang sesuai dengan kebenaran firman, misalkan tentang Yeshua HaMashiach sebagai Elohim yang turun ke bumi dalam wujud manusia. Ya, itu kan berarti sama, ya, sesuai dengan apa yang kita tidak mendapatkan mystery box. Tetapi di sisi lain ada juga yang kita tidak mengetahui, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa Elohim itu penuh dengan misteri dan sebagainya, padahal itu bukan misteri. Elohim itu jelas Bapak Yahweh, ya, yang ada di Samayim, dan itu dalam wujud roh. Jadi kalau iman mystery box itu masih tebak-tebak Dr. Ayu. Terkadang ada sesuai dengan kita, terkadang tidak. Karena itulah maka dengan judul iman mystery box itu dengan harapan supaya kita jangan memiliki iman seperti iman mystery box, tetapi iman yang jelas, iman yang nyata. Begitu Dr. Ayu. Baik, terima kasih Dedi sudah menjawab pertanyaan pertama dari Dr. Ayu. Pertanyaan kedua, seperti apa orang beriman itu? Dan apakah orang yang taat beragama pasti rohani? Orang taat beragama belum tentu rohani, tapi orang yang rohani pasti taat beragama. Ya, jadi ini bisa dibedakan, karena orang taat kepada agama itu bisa karena kebiasaan, karena memang itu sudah menjadi pakemnya kehidupan. Tetapi belum tentu rohani. Kalau orang yang rohani tentu dia akan mentaati agamanya, tentu agama dalam arti secara luas tentunya, ya. Bukan hanya sekedar semacam organisasi saja. Begitu Dr. Ayu. Nah, dan seperti apa orang yang beriman itu, Dad? Ya, orang yang beriman itu ya melakukan firman. Ya, tetapi kalau orang yang beragama belum tentu dia melakukan firman, tetapi dia bisa membela agamanya. Nah, berapa banyak orang yang kalau agamanya diganggu, wah, mencak-mencak sampai bisa maki-maki, bahkan bila perlu membunuh dan sebagainya. Tetapi apakah orang itu menjadi pelaku firman-Nya? Belum tentu. Begitu, Rio. Oke. Baik, terima kasih Dedi sudah menjawab. Ini pertanyaan yang ketiga dari Dr. Ayu. Ini saya mau bertanya seputar iman kita dan roh jahat, Pastor. Apakah jika setan atau roh jahat menyerang seseorang tidak ada sangkut pautnya dengan iman orang tersebut? Karena jika saya melihat dan membaca, orang beriman sekalipun masih ada saja yang kerasukan dan bahkan dicobai. Ya, begini Dr. Ayu. Kalau orang beriman
itu kan tadi saya katakan mentaati firman. Ya. Nah, kalau orang beriman mentaati firman artinya dia kan juga punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah, kalau orang itu punya hubungan baik dengan Tuhan, maka kuasa roh jahat itu tidak akan bisa menyerang. Pengecualian adalah Tuhan izinkan untuk menguji iman. Ya, itu bisa saja walaupun kita punya iman, kita melihat saja bagaimana para rasul, bahkan Yesua sendiri juga diuji, dicobai maksud saya. Setan mencobai, tetapi kan Yesua tidak bisa berdosa di dalam pencobaan itu. Jadi setan pun bisa menyerang kita, tidak berbicara tentang masalah agama, tetapi berbicara tentang, ya tentu saja semuanya atas izin Bapa Yahweh, atas izin Tuhan. Tentu kalau diizinkan berarti untuk menguji iman kita supaya lebih baik lagi. Begitu Dokter Ayu. Baik, terima kasih Dedi. Ini pertanyaan keempat dari Dokter Ayu. Ya. Apa yang harus kita katakan kepada saudara-saudara kita yang masih menolak kebenaran akan nama Bapa Surgawi adalah Yahweh? Jika mereka berkata mereka adalah orang percaya dan beriman kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya, kalau bicara tentang orang beriman kepada pencipta langit dan bumi, saya sudah sering kali katakan pencipta langit dan bumi itu menurut kitab suci kan cuma satu, yaitu Bapa Yahweh. Nah, tetapi kan karena terjadinya distorsi pemahaman, maka orang jadi berpikir namanya jadi Allah, kemudian jadi Sang Hyang Widi, kemudian jadi Tete Manis dan sebagainya dan sebagainya. Ya, tetapi kita lakukan adalah seperti apa yang ada dasarnya di dalam kitab suci. Begitu Dokter Ayu. Kalau masalah percaya kepada pencipta langit dan bumi, saya kira semua orang Indonesia percaya karena sesuai dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, artinya bahwa seluruh orang Indonesia ya beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Tetapi Tuhan yang Maha Esa yang bagaimana? Kalau hanya sekedar Tuhan yang Maha Esa tetapi tidak tahu persis namanya, tidak tahu karakternya, tidak tahu, itu namanya iman mystery box. Begitu Dokter Ayu. Baik, terima kasih Dedi sudah menjawab pertanyaan keempat. Pertanyaan terakhir dari Dokter Ayu di hari ini. Pertanyaan kelima, bagaimana tanggapan yang harus kita katakan kepada orang Kristen yang selalu berkata sekali selamat tetap selamat, dan apakah hubungannya dengan ilustrasi Yesua yang mengatakan dirinya adalah pokok anggur, Pastor, seperti yang tertulis dalam kitab Yohanes 15. Ya. Jadi istilah sekali selamat tetap selamat artinya bahwa keselamatan itu memang tidak bisa hilang. Keselamatan yang dari Bapa Yahweh di Besem Yesua HaMashiach Ruach HaKodes. Tetapi kitalah yang seringkali menjadi penghilangnya. Jadi keselamatan dari Tuhan tidak hilang, tetapi kita yang menghilangkannya. Dengan cara apa? Melakukan perbuatan dosa, sehingga kita lepas dari pokok anggur yang sesungguhnya. Sehingga kita seperti carang yang terlepas dari pokok anggurnya, akhirnya apa? Kering dan ya hanya bisa dibakar saja. Begitu. Karena itu supaya kita ini tetap selamat, ya kita harus mentaati firman. Rabi Saul sendiri katakan, aku berjuang supaya jangan-jangan nanti aku ditolak. Begitu. Kemudian di dalam Matius 7 ayat 21 dikatakan bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk surga. Siapa yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, kepada Yesua, tidak lain adalah umat Nasrani, umat Kristen. Nah, nanti dikatakan Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan sebagainya. Siapa itu? Tidak lain adalah pelayan Tuhan, bukan Kristen sembarangan. Tetapi ayat 23-nya dikatakan, undur dari hadapanku, hai kamu yang berbuat durhaka atau kejahatan. Jadi keselamatan itu bisa hilang, tapi bukan keselamatan yang dari Tuhannya yang hilang, tetapi kitanya yang menghilangkannya dengan kita melakukan perbuatan dosa. Begitu kira-kira Dokter Ayu. Baik. Ya, terima kasih Dedi. Ini dari Dokter Ayu terakhir. Thanks Pastor, Elohim Yufarek. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih Dokter Ayu. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Dan sahabat yang di rumah di 0816654532, bagi sahabat yang mau bergabung silakan di malam hari ini. Baik, kita selanjutnya ini ada penanya dari kota Surabaya. Ya, haleluya. Oh, haleluya. Pak Joromi pastinya. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan,
dan juga Dedi yang ada di studio. Ya. Shalom, selamat malam Dedi Yakub yang selalu Selamat malam diberkati Pak Ju. dan aman dalam perlindungan Bapak Amin, Yahweh. Oleh karena amin. kasih karunia Bapak Yahweh selalu ada Amin. dalam kehidupan dan pelayanan Dedi. Amin. Salam juga dan selamat malam penyiar radio yang selalu ceria nih. Haleluya. Ya, sukacita Bapak Yahweh terus menerus dalam pelayanan dan berkatnya tak terduga. Ya. Tak terduga Bapak Ya. Yahweh limpahkan. Amin. Pertanyaan saya ini dari Pak Joromi. Ya. Ada seorang yang bernama pendeta dengan inisial ES. Ya. Ya, jangan sebut nih namanya. Nah, dia mengakui nama Yahweh, bahkan buat lagu Elohim Yahweh. Ya. Namun di ref dia sebut kata Allah. Bagaimana ya kok bisa mencampur adukan? Apakah tidak mengerti antara nama dan sebutan, ataukah mencari aman seperti bunglon sehingga diterima di pihak sini dan di pihak sana? Apakah bagi kita yang telah menerima nama Yahweh masih menerimanya sebagai pendeta? Pak Jo, seharusnya pertanyaan ini bukan ditujukan kepada saya, tetapi ditujukannya kepada beliaunya ES-nya itu. Karena beliau yang tahu. Tahu jawabannya. Nah, kalau misalkan toh masalah kita mengakui sebagai pendeta dan sebagainya, pendeta itu kan merupakan jabatan gerejawi ya. Bukan gelar teologia lain lagi. Karena itu orang yang lulus sekolah teologia STH, MTH atau doktor atau profesor teologia sekalipun, kalau dia tidak berada di dalam sebuah komunitas sinode, tidak ditahbiskan, ya dia hanya orang intelektual Kristen, tetapi dia bukan pendeta. Jadi kalau dikatakan pengakuan, ya yang jelas pengakuan itu datang dari sinodenya, begitu. Nah, masalah kita mengakui atau tidak ya bagi saya tergantung pelajarannya. Kalau pengajarannya sesuai dengan kitab suci ya kita akui juga. Tetapi kalau tidak sesuai dengan kitab suci ya sudah biar diakui sendiri saja. Begitu Pak Jo. Baik, terima kasih Pak Joromi. Pertanyaan di malam hari ini ditujukan ini kepada Bapak Gembala Yakub Sulistyo, bukan kepada yang bersangkutan. Terima kasih Bapak Yahweh memberkati. Amin, Haleluya. amin. Kita lanjutkan pertanyaan kedua di malam hari ini dari Pak Joromi di Surabaya. Bagaimana bagi mereka yang masih menyebut Yehova atau Jehovah nih? Apakah masih relevan? Ya, saya kira kalau Jehovah atau apa yang tadi disebutkan itu kan berasal dari kitab suci berbahasa Inggris ya. Nah, kita bisa sampaikan saja bahwa kalau sesuai dengan kitab Tenak atau kitab perjanjian lama berbahasa Ibrani, nama Yahweh itu kan ditulis dengan Yod-He-Waw-He. Tinggal Yod-He-Waw-He itu membunyikannya bagaimana seperti itu. Tetapi kalau orang meyakini masih pakai itu ya silakan saja, karena itu kan hak seseorang. Kita tidak bisa melarang. Kalau seperti saya lebih baik kembali kepada kitab suci saja. Begitu Pak Jo. Baik, terima kasih Dedi dan juga sahabat yang diberkati oleh Tuhan dan juga Dedi yang ada di studio. Ini pertanyaan ketiga dari Pak Joromi. Bagaimana dengan nama Yeshua? Mereka masih tetap bersikukuh dengan nama terjemahan yaitu Yesus atau Jesus. Bagaimana caranya untuk mereka memahami tentang nama asli Tuhan Yeshua? Ya, kalau saya sih gampang saja. Saya katakan bahwa kita kalau mau beli barang kan inginnya yang asli. Ya, bukan yang KW, apalagi KW 3, KW 4 gitu. Tentu maunya yang asli, karena yang asli itu luar biasa, tentu hebat gitu. Nah, orang seringkali mengatakan kepada saya gini, Pak, bukankah nama Yesus itu berkuasa? Oh ya, amin, nama Yesus berkuasa. Banyak orang menyembuhkan menggunakan nama Yesus. Tetapi kalau nama Yesus yang adalah terjemahan saja berkuasa, nama Yeshua kira-kira jauh lebih berkuasa atau tidak? Begitu. Tetapi kalau orang masih mau menggunakan nama Yesus, bagi saya yaitu hak-hak seseorang ya. Kalau saya sih karena saya sudah tahu nama yang asli dan saya tahu asli itu tentu lebih baik dari yang terjemahan, saya pakai yang asli saja daripada yang terjemahan. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak karena itu hak seseorang dan itu imannya. Jadi kita yang penting memberikan pengertian saja, pengetahuan. Masalah dia terima atau tidak, yang berhak menerima atau tidak kan orang yang bersangkutan. Jadi bagian kita adalah menerangkan saja. Begitu Pak Jo. Baik, terima kasih Dedi dan
itulah Dedi pertanyaan dari Pak Pak Joromi di ya. malam hari ini. Terima kasih Bapak Yahweh memberkati Dedi melimpah-limpah. Amin, Dan tolong amin. nanti ada doa di penutup acara. Haleluya. Yesus Hamasiah memberkati kita Baik, semua. Pak Jo. Amin, haleluya. Terima kasih Pak Joromi di malam hari sudah beretensi. Dan juga sahabat yang diberkati oleh Tuhan, bagi yang masih mempunyai pertanyaan, silakan 0816654532. Kami menunggu atensi pertanyaan sahabat. Dan mungkin kita langsung masuk saya pada sesi yang ketiga di malam hari ini. Silakan, Dad. Ya, terima kasih Rio. Sahabat surya kebenaran dimanapun berada, sesi yang ketiga adalah tadi yang saya sudah sampaikan, kesimpulan iman mystery box itu sebenarnya yang bagaimana. Nah, kesimpulan iman mystery box itu saya sampaikan ada 3 hal saja. Yang pertama adalah iman yang tidak jelas, tetapi orang senang mengimaninya. Seperti orang membeli mystery box, barang-barang yang tidak laku yang dijual. Bagaimana barang yang tidak laku dijual tetapi dibeli? Nah, saya melihat di YouTube itu ada orang kaya, dia mendapatkan mystery box karena dia sudah mengeluarkan uang untuk membeli mystery box, kemudian dibongkar satu persatu dengan penuh harap isinya apa. Ternyata ketika dibuka justru yang Rp50.000 ada yang bisa dia pakai, tetapi yang jutaan ternyata banyak yang tidak terpakai. Bahkan ada yang yang dikirimi isinya cat, isinya ya bahan-bahan bangunan begitu, padahal kan rumahnya sudah bagus, nggak mungkin dibangun lagi. Jadi untuk apa? Ya akhirnya dibuang saja, atau mungkin diberikan kepada orang lain. Artinya tidak berguna bagi dirinya sendiri. Nah, iman mystery box itu adalah iman yang tidak jelas, tetapi justru orang senang mengimaninya. Seperti orang yang membeli mystery box tadi, senang menerima barang mystery box walaupun isinya kadang tidak bisa dipakai. Nah, di dalam kitab Yohanan atau Yohanes 16 ayat yang kedua dari Indonesian Literal Translation dikatakan, mereka akan membuat kamu terkucil dari sinagoga, tetapi saatnya sedang tiba bahwa setiap orang yang membunuh kamu, ia berpikir sedang mempersembahkan ibadah kepada Elohim. Nah, ini termasuk mystery box. Bagaimana mungkin membunuh orang gara-gara beda pendapat iman, berarti sedang beribadah kepada Tuhan, bahkan mendapatkan pahala lagi. Sedangkan yang dibunuh itu ciptaan Tuhan juga. Berarti Tuhan mengajar umatnya untuk berbuat kriminal dong. Bukankah itu sama dengan Tuhan yang jahat? Padahal tidak dijahati, kecuali kalau kita menjahati Tuhan. Kan misalkan saya beda iman dengan seseorang yang punya keyakinan kalau tidak sama, ya darahnya halal misalkan, ya kita bunuh itu tidak bermasalah. Nah, berarti kan Tuhannya kok begitu kejam sekali gitu. Atau pemahaman orang itu yang kurang benar begitu. Nah, tentu hal ini yang bisa menjawab adalah orang yang bersangkutan. Tetapi yang jelas, kalau kita membunuh ciptaan Tuhan, berarti kan kita mendukakan hati Tuhan, karena itu ciptaan Tuhan, masa kita yang membunuh? Kalau mau membunuh ya biar Tuhan saja yang membunuh, dia yang menciptakan, kan begitu. Jadi itu yang pertama, iman yang tidak jelas tetapi orang senang mengimaninya. Yang kedua, tidak serius membeli barang. Jadi hanya untuk sekedar fun atau kecandaan, kesenangan pribadi, kepuasan batin semata dan sebagainya. Artinya orang yang memiliki iman mystery box adalah tidak berfokus pada keselamatan kekal, tapi cuma untuk kepuasan jiwa semata. Seperti yang tertulis di dalam kitab Yakub 5 ayat 5-6 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, kamu telah hidup untuk kesenangan di atas bumi dan hidup bermewah-mewah. Kamu telah memuaskan hatimu seperti pada hari penyembelian. Kamu telah mengutuk, kamu telah membunuh orang benar, ia tidak melawan kepadamu. Jadi apa yang dilakukannya itu semata-mata hanya untuk kesenangan pribadi. Orang yang menerima mystery box ini kan senang karena dia mendapatkan sesuatu yang belum bisa diketahui isinya. Jadi kepuasan batinnya itu adalah ketika dibuka dia mendapatkan sesuatu yang surprise istilahnya. Nah, bagaimana mungkin hal seperti itu menjadi sesuatu yang menyenangkan? Ini kan tidak logis. Tetapi ya karena duitnya banyak, hanya sekedar iseng-iseng, ya seperti itu. Nah, orang yang memiliki iman mystery box itu ya bagaimana? Ya seperti itu. Kita tidak peduli dengan keselamatan, yang penting disinilah saya puas begitu. Nah, termasuk
gereja, saya sudah seringkali katakan gereja pun tidak menyelamatkan, tetapi banyak orang puas dengan sebuah gereja. Ya, saya katakan gereja pemulihan firman surya kebenaran pun tidak menyelamatkan. Itu gereja yang Tuhan percayakan kepada saya, tetapi yang menyelamatkan adalah Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes. Nah, itu yang menyelamatkan. Itulah yang menjadikan fokus kita sebetulnya di dalam mengimani, sehingga kita tidak seperti iman mystery box. Yang ketiga, iman mystery box itu sama saja dengan mempermainkan keselamatan kekal. Cocok diteruskan, tidak cocok ya cari yang cocok sesuai keinginan hati. Makanya banyak orang yang kadang pindah-pindah gereja dan sebagainya karena bicara soal cocok atau tidak cocok. Atau mungkin tidak pernah pindah gereja karena merasa gerejanya sudah yang paling cocok. Nah, ini keliru kalau menurut saya. Yang penting bukan gerejanya, tapi isi apa yang diajarkan di gereja tersebut. Itu yang paling penting. Kalau isinya tidak sesuai dengan isi hati Tuhan, kenapa kita masih tetap ada di situ? Mungkin karena saya di gereja ini sudah cocok. Nah, ini artinya cocoknya karena merasa nyaman di gereja yang bersangkutan, bukan mencari kebenaran, bukan mencari keselamatan. Jadi kalau cocok diteruskan, tidak cocok ya cari yang cocok sesuai keinginan hati. Kalau tidak cocok lagi ya cari sampai yang cocok. Jika merasa tidak ada yang cocok, ya sudah kembali saja kepada iman yang lama. Nah, biasanya hal-hal seperti ini adalah orang yang berorientasinya ke masalah uang. Karena itu saya seringkali katakan, kalau saya memberitakan tentang kebenaran nama Tuhan, saya tidak pernah menjanjikan bahwa ketika percaya kepada Bapa Yahweh, Besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes nanti hidupnya nyaman, tentram, damai dan sebagainya. Tidak. Fenomena kehidupan itu tetap dijalani seperti kita melihat langit. Terkadang merah, terkadang biru, terkadang hitam, terkadang hujan, terkadang terik matahari dan sebagainya. Jadi itu merupakan fenomena kehidupan manusia yang merupakan sesuatu yang biasa. Jadi mau masa susah, mau tidak susah, itu bukan menjadi tolak ukur imannya. Kalau sedang senang, duitnya banyak, bisa senyum-senyum, nanti giliran tidak ada duit, ngomel-ngomel dan sebagainya. Ini iman yang dipengaruhi dari sisi luar. Tetapi sebetulnya yang benar adalah jangan sampai kita memiliki iman mystery box, yaitu mau susah, mau tidak susah, mau ada masalah, tidak ada masalah, tetap kita enjoy di tempat yang sudah benar, yaitu tempat di mana nama Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes diberitakan. Itu yang terpenting, Rio. Jadi ini 3 hal yang saya sampaikan di sesi yang ketiga supaya lebih memahami lagi di dalam iman kita kepada Bapa Yahweh, kepada Tuhan yang benar. Begitu, Rio. Ya, haleluya. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan di malam hari ini. Ya, baik deh, sebelum nanti kita masuk pada lagu dan juga closing statement di malam hari, tapi ini ada hal yang mau saya tanyakan pribadi ini. Tadi berbicara tentang pindah-pindah gereja. Nah, kadang kalau orang mulai dia menjadi seorang Kristen, mungkin dari background yang bukan Kristen dan dia masuk Kristen, pasti akan ada namanya baptisan itu. Nah, tapi begitu pindah sinode, baptis lagi, pindah sinode, baptis lagi, pindah sinode, baptis lagi. Dan sampai akhirnya kita yang mengenal Bapa Yahweh pasti ada pembaharuan baptisan. Nah, terus pernah di salah satu gereja di Jogja yang pernah saya beribadah juga, ini sudah penyembah Yahweh, tapi dalam hal ini itu mereka nama baptisannya dibilang itu baptisan Naaman. Padahal menurut saya itu adalah pentahiran. Waktu Naaman itu kan ditahirkan kan, dia harus, tapi mereka membuat konsep baptisan yaitu dibilang baptisan Naaman. Bagaimana menurut itu artinya dia menciptakan sebuah istilah, ya, istilah baru. Bagi saya sih sebetulnya begini, Rio, masalah baptisan ya. Kenapa orang ada yang mengatakan tidak boleh dibaptis yang kedua kali? Tujuannya kan kalau dibaptis sekali, dibaptisnya di mana? Di gereja ini. Maka orang itu dipatok menjadi anggota gereja begitu. Padahal tidak ada aturan seperti itu. Mau dibaptis berapa kali pun, ya, yang penting bagi saya baptisannya sudah sesuai dengan kebenaran firman belum begitu. Nah, kan Yesus ajarkan supaya kita membaptis dalam nama Bapa. Nama Bapa siapa? Yahweh. Dalam nama Putra, yaitu Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes. That's it. Setelah itu ya sudah,
Itu yang penting sudah baptis dengan nama yang benar. Karena baptisan itu bukan di gereja mana atau oleh siapa, tetapi dalam nama siapa baptisan itu dilakukan. Itu yang paling penting. Begitu, Rio. Nah, jadi sekarang ini saya masih penasaran ini. Ya tadi, jadi harus kan kalau ketika saya mengalami pembaharuan baptis kan cuma 1 kali langsung naik, tapi ini tuh harus 7 kali, Dad. Naik turun 7 kali. Aduh. Nah, ini dia tuh loh, Dad. Dicemplungnya naik turun 7 kali. Saya malah baru denger nih, Rio. Nah, dibilang baptisan Naaman. Aduh. Padahal Naaman kan ditahirkan dari sakit penyakit. Berarti kita nih orang sakit dong gitu kan. Benar. Jadi sakit seperti Naaman. Saya malah baru tahu ini ada orang dibaptis sampai 7 kali. Nah, nanti kalau harus seperti dengan Naaman, kemudian nanti menyelamkannya itu berapa detik itu harus dihitung juga tuh, harus sesuai dengan Naaman juga tuh. Iya kan? Intinya kan bukan itu. Ya, esensinya bukan itu. Gitu, Rio. Ya baik, terima kasih Dedi. Ya, dan juga sahabat yang ada di rumah di malam hari ini, nanti masih ada yang mau punya pertanyaan, silakan ya 0816645532. Kita mau dengarkan dulu lagu berikut ini tetap di 107.8. Shalom Indonesia. Biarlah nama Yahweh dipulihkan atas negeri ini. Namanya ditinggikan, namanya diagungkan atas Indonesia. Pedang perang tanganmu takkan pernah ku lepaskan sampai di akhir hidupku. Kasihmu
Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, di malam hari ini kebersamaan kita untuk kami yang ada di studio dan sahabat yang ada di rumah di 107.8. Kami ingatkan kembali bagi sahabatku, program di malam hari ini nanti bisa sahabat menyimak kembali atau menonton kembali di channel YouTube Yakub Sulistyo dengan judul yang sama, yaitu Iman Mystery Box. Sahabatku, di pembahasan kita dari sesi pertama, kedua sampai sesi yang ketiga, dan juga atensi pertanyaan dari sahabat yang sudah bergabung dan pastinya membawa berkat bagi kita. Dan Dedi, mungkin langsung kita akan masuk pada closing statement di malam hari ini. Silakan, Dedi. Ya, terima kasih Rio. Sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, tanpa sadar, tanpa kita menyadari kok waktu berjalan begitu cepat ya, sehingga kita sudah masuk ke closing statement. Closing statement saya dua, Rio. Yang pertama, jangan punya iman bagai iman mystery box. Artinya apa? Iman itu harus jelas, tidak meraba-raba. Iman yang mudah-mudahan selamat, karena jika terjadi kesalahan, seperti misalkan kita salah ujian sekolah, akan berdampak menyesal 1 tahun. Jika kita mengalami kesalahan memilih dalam pemilu, kita akan berdampak menyesal selama 5 tahun. Namun jika kesalahan itu kesalahan memilih iman, maka akan berdampak penyesalan kekal sampai selama-lamanya. Jadi memiliki iman itu harus tepat dan jelas. Jangan teriak-teriak haleluya tapi menolak nama Yahweh. Itu namanya iman mystery box. Tidak tahu bahwa haleluya itu artinya pujilah Yahweh. Nah, ini yang pertama. Jadi jangan sampai kita punya iman bagaikan iman mystery box. Yang kedua, iman mystery box itu bagaikan beli kucing dalam karung. Artinya jangan kita membeli sesuatu yang tidak dengan melihat barangnya. Artinya tidak jelas, tahu persis apa yang kita akan dapatkan itu. Untung-untungan atau cuma untuk iseng-isengan saja, karena dampaknya pasti menyesal kekal. Punya iman kepada Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes, itu iman yang jelas karena berdasarkan kitab asli, bukan kitab terjemahan atau kitab yang mengada-ada, yang tidak ada, dan meniadakan yang ada. Jadi kita harus hati-hati sekali lagi, sahabat Surya Kebenaran, karena ini dampaknya kekal. Terima kasih sahabat Surya Kebenaran telah mengikuti refleksi ini, sehingga kita tidak lagi memiliki iman mystery box. Demikian Rio, terima kasih, Bapak Yahweh memberkati. Amin. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, ingat sahabatku, memiliki iman yang tepat dan jelas ini harus kita miliki sebagai umat Bapa Yahweh, dan juga jangan kita mengada-ngadakan yang tidak ada. Dan ini menjadi pesan yang kita dapatkan dalam closing statement di malam hari ini. Dan bagi sahabatku di 107.8 maupun di www.suryakebenaran.com, dalam program refleksi di setiap hari Selasa malam bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA, pasti banyak pembelajaran dan juga banyak sekali hubungan daripada firman Tuhan yang kita dapatkan dari setiap materi yang dibagikan. Oleh karena itu sahabatku, kami selalu mengundang atensi sahabat untuk dapat selalu bergabung bersama dengan kami, baik dalam mendengarkan dan juga dalam atensi pertanyaan. Baik, jadi sebelum kita tutup, mungkin kita akan berdoa bagi sahabat kita semua dan bagi kita semua. Silakan, Dad. Ya, terima kasih. Mari sahabat Surya Kebenaran, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes yang telah menuntun, memelihara, menjaga dan melindungi kami semuanya, sehingga saat ini kami dapat mendengarkan program refleksi Radio Surya Kebenaran Mystery Box. Karena itu kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, agar melalui apa yang sudah kami dengar pada saat ini, semua pendengar Radio Surya Kebenaran, baik yang secara konvensional maupun melalui streaming, supaya kami semua tidak memiliki iman mystery box, karena iman kami jelas, yaitu percaya kepada Bapa Yahweh sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi, dan kepada juru selamat kami yaitu Yeshua HaMashiach, yang tidak lain adalah Yahweh itu sendiri yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia, dan Ruach HaKodes yang memberi tuntunan di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami akan berpisah, kami tahu bahwa Engkau tidak akan pernah memisahkan kami. Kami akan tetap berada di bawah kaki Tuhan bersama-sama setiap saat untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati semua pendengar
Radio Surya Kebenaran dimanapun berada, termasuk Rio yang telah memandu siaran ini dari awal sampai akhirnya. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Haleluya. Ya baik, terima kasih Dedi atas waktu dan kebersamaannya bersama dengan kami Radio Surya Kebenaran dan para sahabat yang ada di rumah. Bapak Yahweh memberkati dalam kesehatan, kehidupan pelayanan Dedi, sukses dan selalu dalam penyertaan Tuhan. Dan sahabat yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah obrolan di malam hari ini. Kita akan berjumpa lagi di pekan depan di hari yang sama, dalam program yang sama, di jam yang sama, dalam program Refleksi Radio Surya Kebenaran, Berkat Bagi Jiwa. Terima kasih sahabatku, kami pamit undur dan kiranya penyertaan Tuhan, para malaikat Bapa Yahweh senantiasa menjaga kehidupan kita, dan selamat beristirahat bagi sahabatku di malam hari ini. Bapa Yahweh memberkati. Amin.